Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah kita sintaksis. Rekan-rekan, untuk video kali ini kita akan coba melanjutkan diskusi kita tentang bagian dari sintaksis yang pada hari ini kita masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu klausa. Kalau di video-video sebelumnya, rekan-rekan sudah melihat atau menonton bagaimana penjelasan kata, bagaimana penjelasan frasa. Nah, hari ini kita akan masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu adalah klausa. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas pada tingkatan selanjutnya kalimat. Nah, rekan-rekan, di dalam pertemuan kali ini, sesuai dengan judul yang Anda perhatikan di slide yang ada, maka memang fokus kita pertemuan ini adalah membicarakan bagaimana sebenarnya hakikat dari klausa, lalu nanti jenis-jenisnya juga apa-apa saja. Nah, pada dasarnya yang juga diharapkan dari pertemuan ini nanti rekan-rekan sudah mampu membedakan ya antara frasa dengan klausa. Karena kalau kita lihat dari struktur atau definisinya, tentu frasa dan klausa juga merupakan gabungan-gabungan kata. Tetapi di mana letak perbedaannya? Nah, di sini nanti rekan-rekan mahasiswa sudah harus memahaminya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dan juga pada hari ini. Nah, pada intinya inilah yang mau coba kita diskusikan ya, seperti apa klausa itu dan apa-apa saja jenisnya. Sehingga ketika kita nanti melakukan atau membicarakan tingkatan yang paling tinggi dari klausa yaitu kalimat, rekan-rekan sudah tahu posisi kata, posisi frasa, posisi klausa di dalam sebuah kalimat. Oke, maka saya berharap Anda boleh mengikuti video ini dari awal sampai akhirnya nanti sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang utuh tentang tingkatan kebahasaan ini dalam struktur sintaksis. Nah, rekan-rekan yang pertama tentu kita akan beranjak pada konsep dasar atau definisi dari klausa itu ya, sehingga kita perlu pertanyakan sebenarnya klausa itu apa ya. Lalu bagaimana perbedaannya nanti dengan frasa. Nah, kalau ingin kita definisikan, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya klausa itu kalau kita lihat dari susunan kata juga adalah kumpulan kata, kan begitu ya. Frasa juga demikian ya. Frasa juga adalah kumpulan kata atau gabungan kata. Namun yang menjadi unik adalah konsep klausa itu boleh kita katakan adalah sebuah konsep yang memang secara hierarki ini sudah lebih tinggi ya posisinya daripada sekadar dari frasa. Karena memang nanti di dalam klausa ini kita lihat definisinya bahwa memang ini sudah merupakan sebuah satuan gramatikal berupa kumpulan atau gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, kalau waktu kita kembali pada video-video sebelumnya tentang frasa, nah, rekan-rekan juga sudah mendapatkan definisi frasa bahwa frasa adalah gabungan kata, tetapi dia tidak termasuk di dalam konteks yang predikatif, yang sudah memiliki predikat atau unsur subjeknya. Ya, sehingga nanti frasa itu memang lebih terbatas fungsinya di dalam dalam kalimat. Namun, kalau di dalam konteks klausa, maka klausa itu nanti ya, satuan gramatikal atau kumpulan nanti itu ternyata sudah mampu ya, sudah mampu menduduki jabatan kalimat yang minimal itu jabatannya adalah subjek dan predikat. Itu yang kita sebut dengan klausa. Nah, atau definisi lain yang mungkin bisa kita lihat bahwa sebenarnya klausa itu juga bisa kita katakan adalah secara mendasar klausa itu sangat berpotensi langsung menjadi sebuah kalimat. Artinya apa? Bahwa akan sangat dekat ya antara klausa dengan kalimat sehingga sebenarnya klausa dan kalimat itu tidak terpisahkan. Karena apa? Klausa itu sendiri sangat berpotensi menjadi sebuah
kalimat. Nah, lantas akan muncul pertanyaan bagi kita, lah, sebenarnya apa perbedaan antara klausa dengan kalimat? Ya, nah, untuk perbedaannya sendiri sebenarnya dari definisi bisa kita langsung bedakan ya, karena klausa itu sendiri sebenarnya juga adalah secara konstruk itu bisa berdiri sendiri dan mampu atau berpotensi menjadi sebuah kalimat. Hanya memang yang menjadi perbedaannya adalah klausa itu sebenarnya ada di dalam sebuah kalimat yang utuh, yang nantinya di sana istilahnya ada klausa atas dan klausa bawah. Ya, nanti akan saya jelaskan berdasarkan jenis-jenisnya. Sehingga memang kalau kita mau lihat bahwa secara umum klausa itu sangat berpotensi menjadi kalimat. Ya, nah itu yang mau kita lihat nanti. Sehingga memang antara kalimat dan klausa ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya, karena apalagi kalau kita nanti bicara yang namanya jenis kalimat majemuk. Ya, kalimat majemuk itu adalah kalimat yang polanya lebih dari satu, yang tentunya kalau polanya lebih dari satu, di dalamnya nanti itu sudah ada terdiri atas klausa-klausa. Ya, sehingga klausa-klausa inilah yang sering disebut nanti klausa atasan dan klausa bawahan, atau yang sering nanti disampaikan dengan istilah kalimat inti atau induk kalimat, atau kalimat nanti misalnya menjadi kalimat bawahan atau anak kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya rekan-rekan nanti kita akan bahas itu lebih jauh saat kita membicarakan tataran kalimat atau konsep kalimat itu sendiri. Nah, kita lihat dari jenisnya dulu. Nah, berbicara klausa, ya, ada sebenarnya beberapa jenis yang kita bisa bagi-bagi ya. Karena klausa itu seperti yang tadi saya katakan, konstruknya itu memang melebihi frasa ya. Walaupun dia sudah gabungan kata, tapi yang unik gabungan kata tadi bisa atau berpotensi ya menduduki yang namanya struktur jabatan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Nah, sehingga ketika kita nanti ingin membagi-bagi klausa itu sebenarnya pembagian atau dasar utamanya karena memang tingkat potensinya itu ya jauh lebih tinggi gitu ya. Artinya sangat bisa menjadi kalimat. Nah, berdasarkan kriteria inilah klausa itu ternyata bisa kita bagi-bagi lagi. Karena memang kemampuannya atau tingkat potensinya itu bisa menjadi sebuah kalimat. Nah, sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal ini, artinya dasar inilah yang menjadi pegangan kita ketika nanti ingin membagi sebuah klausa, karena memang tidak terpisahkan dengan yang namanya kalimat ya. Nah, coba nanti kita akan lihat bagaimana ya sebenarnya jenis-jenisnya. Nah, yang pertama kita akan bagi ya rekan-rekan mahasiswa, klausa itu kita sorot atau kita bagi itu berdasarkan kemampuan distribusi satuan. Artinya begini, bahwa ternyata ketika klausa itu ada, itu bisa ya berdiri karena memang distribusi satuannya itu tingkat potensinya bisa masuk pada sebuah kalimat yang tadi. Jadi yang pertama sekali, mengapa nanti klausa itu ada jenisnya? Karena memang tingkat distribusinya, artinya tingkat dia bisa berdiri sendiri atau tidak dalam sebuah satuan, ya, termasuk dalam satu yang dimaksud di sini adalah kalimat. Maka nanti kita menyebutnya ada dua pembagian besar yang kita sebut dengan istilah klausa bebas dan klausa terikat. Nah, klausa bebas ini mengandaikan bahwa memang dengan kemampuan klausa itu tadi bisa berdiri sendiri dan sudah memiliki yang namanya potensi menduduki jabatan kalimat, entah itu subjek dan predikat misalnya, maka nanti klausa bebas itu adalah memang klausa yang sangat berpotensi menjadi sebuah kalimat lengkap. Ya, artinya berdirinya klausa itu bisa potensinya sangat memungkinkan menjadi sebuah kalimat lengkap. Apa konsep kalimat lengkap ya? Nanti kita akan bahas lebih jauh sebenarnya tentang definisi kalimat lengkap ya ketika kita berbicara jenis-jenis kalimat. Namun kalimat lengkap itu sebenarnya kita lihat dari sisi unsur fungsi jabatan yang ada di dalam kalimat, misalnya hadirnya subjeknya, hadirnya predikatnya, hadirnya objek, hadirnya misalnya pelengkap, hadirnya misalnya keterangan. Nah, sebenarnya itu yang dinamakan, artinya nanti bahwa klausa bebas itu memang sangat berpotensi bisa di apa ya dibentuk atau diciptakan menjadi sebuah kalimat yang lengkap karena memang secara struktur
dia itu memiliki kesempatan untuk kita bentuk menjadi sebuah kalimat lengkap itu. Nah, contoh sederhana di sana ada klausa saya menonton. Ya. Saya menonton ini kan bisa sebenarnya kita lengkapi menjadi sebuah kalimat lengkap. Misalnya saya menonton televisi ya, di ruang tamu misalnya. Tetapi ini bisa kita katakan menjadi sebuah klausa karena memang secara struktur ya ini sudah bisa berdiri sendiri menjadi subjek dan predikat, yaitu saya menjadi subjek, menonton adalah predikat. Tentu akan muncul pertanyaan, apa bedanya dengan kalimat? Apakah ini bisa kita katakan dengan kalimat? Nah, salah satu perbedaan yang unik dari sebuah klausa dengan kalimat ya, biasanya supaya mudah membedakannya, klausa itu biasanya tanpa ada tanda baca. Ya. Artinya tidak ada tanda-tanda akhir dari sebuah klausa. Sementara kalau kalimat itu kan biasanya sudah diberi tanda-tanda baca tertentu, entah itu tanda tanya, tanda seru, tanda titik, untuk menentukan bahwa itu adalah sebuah ujaran lengkap atau kalimat lengkap. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh lagi perbedaan signifikannya. Ya. Nah, inilah dinamakan adalah klausa bebas. Ya. Jadi, waktu kita mau bentuk menjadi kalimat lengkap apapun, ya itu bisa kita bentuk, kita tambahkan kata-kata yang lain, ya kita bisa tambahkan struktur yang lain, sehingga ini dinamakan adalah bagian dari klausa bebas. Nah, yang kedua, rekan-rekan, berdasarkan distribusi satuan ini, klausa itu kita akan bagi juga kalau ada namanya klausa bebas, berarti ada klausa yang terikat. Artinya, tingkat kemungkinan untuk menjadi sebuah kalimat yang lengkap itu sangat sulit. Walaupun mungkin dipaksakan bisa, tapi dari sisi proporsinya itu tidak mudah lah kita katakan. Kecuali nanti kita harus rombak, kita harus ubah struktur katanya sehingga nanti membentuk yang namanya kalimat lengkap. Tapi dari sisi penulisannya potensinya itu sangat kecil ya untuk menjadikan dia menjadi sebuah klausa yang bebas atau yang lengkap tadi, maka dia disebut menjadi sebuah klausa yang memang sangat-sangat terikat dan memang perlu ada perubahan-perubahan besar sehingga nanti bisa kita ciptakan menjadi sebuah kalimat lengkap. Ya, nah itu yang dimaksud dengan istilah klausa yang terikat, yang memang uh, cukup sulit ya, cukup sulit untuk mampu menjadi kalimat yang lengkap sehingga kita namakan ini lebih sederhananya dengan bahasanya kalimat minor ya. Kalimat minor berarti tanpa adanya kelengkapan-kelengkapan unsur dalam kalimat ya. Biasanya kan standar sebuah kalimat itu minimal ada unsur S dan P ya, minimal karena pondasi kalimat adalah subjek predikat. Tetapi kalau hilang antara satu ya, struktur itu, misalnya subjeknya tidak ada, predikatnya tidak ada, tapi yang ada misalnya predikat dan keterangan, nah itu sudah disebut kalimat minor ya. Nah, atau bentuk-bentuk yang lain yang penting minimal S dan P ya, subjek dan predikat itu tidak bersamaan hadir dalam sebuah kalimat. Sebenarnya itu adalah definisi umum dari kalimat minor. Itu umumnya. Nah, makanya di sini klausa terikat itu saya berikan di sana, pergilah dari sini. Ya, sebenarnya ini bisa jadi kalimat ya. Kalau misalnya saya akhiri dengan tanda baca, misalnya tanda seru ya, sudah berakhir. Atau misalnya berdoalah padanya misalnya. Nah, ini klausa terikat ya. Jadi bisa dikembangkan tapi sangat sulit ya. Potensinya hanya cukup pada kalimat minor jadi tidak lengkap. Nah, ini pembagian yang pertama ya, rekan mahasiswa, konsep yang dimaksud dengan klausa bebas dan klausa terikat. Nah, kemudian pembagian yang kedua, ini kita katakan menjadi jenis klausa itu kita bagi berdasarkan fungsinya. Ternyata rekan-rekan mahasiswa, klausa itu bisa kita bagi lagi karena tadi adalah klausa kemampuannya itu atau potensinya bisa berupa menjadi kalimat lengkap, maka mau tidak mau unsur-unsur di dalam membentuk kalimat lengkap tadi ternyata klausa itu bisa memasuki jabatan-jabatan fungsi kalimat. Ya. Entah itu jabatannya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, biasanya memang kalau kita mau membagi berdasarkan klausa, berdasarkan fungsi, itu kita akan temukan kebanyakan ya, kebanyakan yang kita lihat itu pembagian ini karena memang berjenis kalimat majemuk ya, entah itu majemuk setara, entah itu majemuk bertingkat, apalagi majemuk campuran. Nah, itu umumnya bisa kita lihat dari proses seperti ini bahwa
klausa itu bisa nanti menduduki jabatan-jabatan tadi. Ya, misalnya di sini ayahku seorang dosen muda sedang menyampaikan materi perkuliahan sintaksis di kelas itu ketika dosen senior sedang beristirahat di ruangan dosen. Nah, rekan-rekan kalau kita lihat struktur seperti ini, sebenarnya ini kan adalah gabungan dari klausa. Nah, ada klausa itu bisa mendudukinya. Nah, biasanya ayahku seorang dosen muda sedang menyampaikan materi perkuliahan sintaksis di kelas itu disebut nanti induk kalimat atau ini dinamakan klausa bawahan. Tapi karena kuncinya bisa menduduki yang namanya klausa atasan, ini bisa kita katakan bisa menduduki yang namanya struktur jabatan itu. Ya. Misalnya ayahku seorang dosen muda, ya. Nah sebenarnya ini kan satu klausa yang bisa kita katakan dan bisa kita lengkapi ya dengan baik. Nah, ditambah di sini ada ketika dosen senior sedang beristirahat di ruangan dosen. Nah, artinya ini adalah juga satu klausa yang disebut nanti klausa bawahan yang memang bisa masuk menduduki struktur-struktur jabatan dalam sebuah kalimat. Nah, ini kira-kira rekan-rekan yang dimaksudkan, walaupun sebenarnya nanti cukup berhati-hati ya melihat klausa. Dan kadang-kadang memang pembagian ini tidaklah serta-merta bisa dibuat seperti ini karena kalimat-kalimatnya itu memang harus tercipta, harus didesain sedemikian rupa sehingga bisa mampu menduduki fungsi yang ada dalam sebuah kalimat. Nah, itu bagian B. Terus bagian yang C, jenis klausa lainnya, kita bagi itu berdasarkan strukturnya. Nah, strukturnya ini kita bagi sebenarnya melihat kelas kata yang ada di dalam predikatnya. Nah, rekan-rekan seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya khususnya ya, video waktu kita membicarakan kata dan kelas kata ya. Maka ternyata jenis kelas kata itu kan ada beberapa ya. Ada nomina, ada juga nanti pronomina, ada verba, ya kata kerja gitu ya. Ada juga adjektiva, numeralia ya. Ada juga demonstrativa dan lainnya. Nah, ternyata teman-teman kalau kita mau bagi klausa itu berdasarkan yang namanya struktur predikatnya, klausa-klausa itu kita bisa bagi menjadi dua bagian besar. Apa yang dimaksud dengan klausa verbal dan klausa non verbal. Nah, klausa verbal ya atau klausa verba gitu ya, yang artinya nanti kita langsung merujuk pada predikatnya bahwa predikatnya itu berupa kata, itu intinya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti bisa melihat ada klausa-klausa yang memang langsung kita lihat predikatnya berupa kata kerja, maka saat itulah kita katakan bahwa itu adalah klausa verbal atau klausa verba begitu ya. Misalnya saya katakan ayahnya melukis, ya, saya mengajar, adiknya makan, ya. Yang penting predikatnya itu adalah kata kerja, maka itu adalah disebut dengan klausa verbal. Nah, sebaliknya rekan-rekan, kalau Anda menemukan ternyata predikatnya di luar dari kata kerja, ya, tolong diingat di luar dari kata kerja, berarti kemungkinan bisa berupa kata sifat misalnya, kata ganti orang misalnya, ya, kata benda misalnya. Maka ini adalah golongan klausa yang termasuk di dalam klausa non verbal atau non verbal, ya. Jadi di luar dari kata kerja, kalau Anda melihat predikatnya di luar dari kata kerja, ya pasti ini dinamakan atau masuk pada kategori klausa non verbal. Nah, contohnya di situ saya katakan ayahku guru, ya predikatnya kan guru. Nah, guru ini kan bisa nomina gitu ya, jadi bukan kata kerja. Gurunya baik, ya, ya baik di sana berarti adjektif. Dia sedang rindu, ya. Oke, kemudian anaknya 5 orang misalnya ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa kita lihat sebenarnya ya dalam proses-proses pembuatannya, sehingga ketika di luar dari kata kerja maka sebenarnya nanti setiap hal yang berhubungan dengan itu bisa dikatakan adalah klausa non verbal gitu ya. Nah, itu pembagian yang bagian C ya teman-teman, berdasarkan strukturnya klausa kita bagi menjadi klausa verbal dan non verbal. Selanjutnya bagian D, jenis klausa berdasarkan posisinya dalam kalimat. Nah, ini yang tadi saya katakan seperti di dalam pembagian yang bagian tadi awal ya.
hampir mirip sebenarnya, makanya sebenarnya pembagian ini seperti tumpang tindih yang memang pada dasarnya berdasarkan penempatan posisinya itu bisa kita pakai istilah-istilah ini ya, istilah klausa atasan dan klausa bawahan. Namun ini memang identifikasinya berupa kalimat majemuk ya, yang bertingkat begitu ya. Nah, di sana ada klausa atasan atau disebut juga induk kalimat, ada klausa bawahan atau anak kalimat ya. Namun sedikit berbeda dengan yang di dalam pembagian yang pertama, itu karena memang secara klausa panjang begitu ya, dia sudah mampu menyuguhi subjek gitu ya. Meskipun di luar dari kalau kita lihat nanti mana induk kalimat, mana anak kalimatnya, kira-kira begitu ya. Jadi klausa atasan, ada klausa bawahan. Kalau kita lihat dari posisinya di dalam kalimat. Nah, misalnya ketika kami belajar bahasa Indonesia, saya mendengar suara berisik dari jendela. Nah, hanya memang kalau kita lihat di strukturnya ketika kan satu kata, kami satu kata, belajar satu kata, bahasa Indonesia satu frasa, saya satu kata, mendengar satu kata, suara berisik itu frasa ya, dari jendela ya dua kata. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi itu gabungan katanya itu sudah berupa klausa meskipun dia menduduki satu jabatan subjek. Oke, kira-kira seperti itu ya rekan-rekan perbedaannya dengan pembagian yang pertama tadi ya, dari klausa ini ya. Nah, kemudian rekan-rekan kita masuk pada persoalan hubungan antar klausa. Nah, hubungan antar klausa itu seperti apa? Sebenarnya kalau mau kita lihat hubungan antar klausa itu ini tidak terlepas dari adanya atau kehadiran konjungtor ya, atau kata-kata penghubung atau kehadiran yang namanya konjungsi. Nah, kehadiran konjungsi atau yang disebut nanti konjungtornya itulah yang menyebabkan nanti ternyata antara klausa yang satu dengan klausa yang lain itu bisa memiliki hubungan. Nah, hubungannya itu bisa kita kategorikan pada hubungan kesetaraan ya, atau juga bisa hubungan yang bersifat nanti mungkin ya bertingkat atau subordinatif ya. Hubungan ini memang mau tidak mau nanti seperti yang tadi saya katakan, klausa itu akan kita lihat di dalam sebuah kalimat majemuk ya, akan lebih bagus menyelidikinya karena kita bisa melihat nanti klausa yang satu dengan klausa yang lainnya itu bisa saling berhubungan. Nah, bentuk hubungannya itu bisa bersifat kesetaraan atau koordinatif atau bersifat nanti misalnya subordinatif atau bertingkat. Nah, kita bicarakan yang pertama dulu, hubungan koordinatifnya ya, yang setara. Nah, biasanya yang setara itu nanti memang posisi atau kedudukan klausa itu memang ya setara ya. Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Artinya posisinya dua klausa yang hadir itu misalnya ya memang berfungsi setara ya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang tidak hebat gitu ya. Artinya posisinya dua-duanya memang sama-sama dibutuhkan dan tidak ada yang menjadi inti, tidak ada yang menjadi atribut. Nah, itulah mengapa dikatakan dia disebut kesetaraan. Nah, unsur kesetaraan itu, rekan-rekan, bisa terlihat ketika Anda mengenali jenis-jenis konjungtor yang dipakai ya, atau konjungsinya yang dipakai. Misalnya ada yang bersifat hubungan aditif ya. Nah, ini biasanya sering dikatakan hubungan jumlah ya, ditandai dengan konjungsi dan gitu ya. Jadi aditif ini memang selalu akan dimunculkan dengan konjungsi dan atau konjungtornya dan. Misalnya ada klausa saya merindukan dan membutuhkan kehadirannya gitu ya. Jadi kata dan di sana sudah memberikan sebuah klausa yang memang di sana antara saya merindukan dan ya sebenarnya ada pelesapan subjek ya. Jadi kalau mau kita lengkapi saya merindukan dan saya membutuhkan kehadirannya. Harusnya seperti itu. Tapi namanya juga klausa, kesetaraannya bisa dipakai karena hadirnya konjungsi atau konjungtor dan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada hubungan adversatif ya. Adversatif ini biasanya sebenarnya hubungan itu menggunakan perlawanan atau pertentangan ya. Pertentangan biasanya konjungsinya itu yang dipakai itu ya saya selalu memberikan sebuah singkatan yang mudah diingat STM ya. Sedangkan, tetapi, melainkan. Yang memang nanti setelah kita menggunakan konsep-konsep ini kita bisa
lihat adanya memang hubungan-hubungan pertentangan antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Tetapi meskipun ada pertentangan, bukan berarti bahwa kedudukannya tidak setara ya. Ini masuk dalam kategori setara. Artinya sebelum penggunaan konjungsi 3 STM tadi itu dan setelahnya sama-sama kedudukannya posisinya ada sama kuat ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi misalnya saya gunakan sini, ia tidak hanya peduli pada orang lain, tetapi juga sangat membenci semua orang. Nah, artinya sebelum konjungtor tetapi misalnya, ia tidak hanya peduli pada orang lain, ya itu satu klausa, lalu juga sangat membenci semua orang adalah satu klausa. Jadi sama-sama kuat ya, karena memang tetapi di sana memberikan sebuah konsep hubungan adversatif atau pertentangan yang ditunjukkan di dalam karakter ia yang ada dalam kalimat itu. Nah, yang ketiga, rekan-rekan, ada hubungan alternatif. Nah, itu biasanya memang konjungtornya itu yang dipakai adalah kata atau. Ya, jadi dia memberikan sebuah pilihan. Apakah yang dipilih klausa sebelum konjungtor atau klausa setelah konjungtor ini atau gitu ya. Misalnya kan ini cukup sering ya kita pakai klausa seperti ini. Kamu pilih dia atau pilih saya, itu terserahmu saja gitu ya. Kalau misalnya lagi sedang marah atau lagi sedang ya mungkin ya dalam sebuah relasi ada kecemburuan, maka klausa seperti ini akan muncul ya. Kamu pilih dia atau pilih saya, itu terserahmu saja gitu ya. Atau contoh-contoh yang lain yang memang nanti di dalamnya bisa muncul konjungtor atau. Itu kira-kira ya rekan-rekan hubungan antar klausa. Yang pertama kita lihat dari sisi hubungan koordinatif ya, kesetaraan. Nah, untuk yang bagian B-nya rekan-rekan, ini ada hubungan subordinatif, artinya bertingkat. Nah, hubungan ini biasanya dilihat karena memang ternyata ada yang menjadi unsur inti atau pusat dan ada unsur atributif atau sebagai penjelas. Atau yang kita sebut tadi kalau misalnya dalam konteks kalimat ada yang bersifat klausa atasan, ada yang bersifat klausa bawahan, ya. Ada yang menjadi yang lebih kuat, ada yang lebih kedudukannya lebih lemah daripada yang inti, ya. Itu maksudnya di sana. Nah, ini biasanya memang kita akan jumpai konjungtor-konjungtornya itu di dalam kalimat-kalimat majemuk ya. Entah itu kalimat majemuk setara dan bertingkat. Tapi pada umumnya teman-teman, kalau dinamanya nanti sebuah ordinatif, memang ini akan lebih apa ya, lebih tepat kita katakan memang hubungan subordinatif itu pada kalimat majemuk bertingkat ya. Karena memang sudah dipastikan konjungtor-konjungtor yang dipakainya adalah konjungtor yang bertingkat, kalimat-kalimat yang nanti bersifat dalam konjungtor. Nah, yang pertama misalnya ada hubungan alasan atau sebab ya, atau alasan-alasan tertentu. Biasanya kita pakai misalnya konjungtornya karena ya sebab gitu ya. Jadi akan hadir di sana sebuah konjungtor itu. Misalnya saya mengatakan saya mengerjakan tugas ini karena sebuah tanggung jawab ya. Jadi bisa kita pakai klausa seperti ini ya, bahwa yang menjadi intinya sebenarnya adalah saya mengerjakan tugas ini ya. Setelah konjungtor karena itu biasanya karena melekat dengan itu maka itu disebut klausa bawahannya ya. Lalu yang kedua ada hubungan akibat ya, yang memang nanti ditandai dengan ada konjungtor akibat ya. Misalnya maka, sehingga ya, yang di dalamnya itu di dalam klausa itu muncul kata-kata itu. Nah, mereka bekerja keras sehingga mendapatkan hasil misalnya ya. Jadi munculnya di sana istilah kata sehingga atau konjungtor sehingga. Yang ketiga ada hubungan tujuan. Nah, ini biasanya menggunakan agar, supaya, untuk, demi, guna. Nah, ini biasanya kita pakai untuk menunjukkan tujuan-tujuan tertentu ya. Dia rajin belajar agar lulus tepat waktu, misalnya ya. Bentuk klausanya seperti itu. Yang keempat, hubungan syarat ya. Misalnya kita menggunakan kata jika, bila, kalau, ya, manakala, ya. Kita akan pakai seperti itu, lalu kita menggunakan dalam klausa. Ia akan mendapat hadiah ya jika berhasil mendapat IPK 3,9. Ya, jadi ada sebuah persyaratan yang harus dilalui supaya dia mendapatkan hadiah, yaitu melalui IPK 3,9. Kira-kira begitu. Lalu ada hubungan waktu, ya hubungan waktu itu konjungtornya itu macam-macam ya. Kita boleh pakai kata
ketika, saat, sebelum, sesudah, setelah gitu ya. Misalnya ada klausa dosen sedang menjelaskan pelajaran saat hujan deras ya. Jadi eh, di sana menggunakan kata saat ya atau pakai ketika juga bisa. Nah, ini yang dimaksud nanti rekan-rekan klausa-klausa yang memang termasuk dari bagian subordinatif ya, memang tingkatan. Nah, kita lanjut rekan-rekan. Yang keenam itu ada hubungan perlawanan ya. Hubungan perlawanan ini biasanya kita menggunakan konjungtor-konjungtor yang memang menggunakan atau ditambahkan dengan akhiran pun ya. Misalnya biarpun, kendati pun, walaupun, sungguh, meskipun gitu ya. Nah, biasanya kalau menambahkan dengan ini adalah yang memang subordinatif. Dia tetap berangkat ke kantor meskipun hujan deras misalnya. Seperti itu klausanya. Nah, yang ketujuh ada hubungan cara. Nah, ini cara kita pakai konjungtornya dengan atau tanpa. Misalnya ia melukis pemandangan indah dengan telaten. Jadi cara dia melukis ya itu dengan cara yang telaten gitu ya. Ada hubungan alat juga menggunakan konjungtor dengan atau tanpa. Misalnya tukang kebun memotong rumput dengan gunting rumput ya, langsung menggunakan alat ya. Disebut dengan konsep hubungan konjungtor menggunakan alat ya. Yang kesembilan rekan-rekan di sana ada hubungan perbandingan ya. Perbandingan itu bisa kita pakai nanti konjungturnya seakan-akan, seolah-olah gitu ya. Ada juga sebagaimana, seperti, bagaikan, laksana, ibarat gitu ya, seumpama. Nah, ini bisa Anda pakai nanti untuk menunjukkan bahwa klausa kita itu bersifat membandingkan. Misalnya saya memahami keadaannya sebagaimana ia memahami saya gitu ya. Itu bisa kita pakai klausa seperti itu. Lalu yang ke-10, hubungan atributif, ya biasanya memang menggunakan konjungtornya itu yang atau bahwa. Atributif itu artinya memperluas ya rekan-rekan. Jadi ketika munculnya kata yang atau bahwa itu memperluas atau menambah penjelasan lagi mengapa disebut atributif. Contoh di sana orang yang berbaju merah itu sedang duduk di kursi paling depan. Jadi konjungtor yang itu adalah memperjelas si kata orang. Karena orang itu kan masih ini ya, masih banyak yang perlu kita perjelas orang seperti apa misalnya sehingga dibantu dengan orang yang berbaju merah itu. Nah, kemungkinan besar ada orang berbaju biru, berbaju hijau. Jadi mungkin banyak hal yang mau didefinisikan dari seorang. Nah, ini ya rekan-rekan pembagian-pembagiannya. Yang penting tolong diingat bahwa nanti konsep pembangunan klausa ini dalam subordinatif jangan sampai nanti ada dua sekaligus konjungtor muncul ya yang dipakai, kecuali nanti kalau kita belajar menggunakan jenis konjungsi korelatif ya, yaitu biasanya lebih tepat di dalam sebuah analisis kalimat ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan atau video-video berikutnya. Nah, rekan-rekan, kita tiba di penghujung video pembelajaran pada hari ini. Kalau ada pertanyaan rekan-rekan boleh nanti disampaikan secara sinkronus, dan terima kasih untuk Anda menyaksikan sampai akhirnya video ini. Semoga pembicaraan kita yang sederhana ini mampu menambah informasi untuk Anda bagaimana sebenarnya mengenali yang namanya klausa, bagaimana sebenarnya mengenali jenis-jenis klausa itu, sehingga suatu saat ketika nanti Anda menganalisis klausa, Anda lebih bagus melihatnya, menganalisisnya dengan baik. Terima kasih untuk Anda, sampai bertemu rekan-rekan. Untuk memperjelas informasi tentang klausa dan jenisnya, rekan-rekan saya harapkan boleh membaca buku-buku yang ada dalam perpustaka ini atau di luar dari buku-buku ini ya. Yang penting rekan-rekan punya acuan mana yang mau dipakai untuk menambah pengetahuan Anda tentang klausa. Akhir kata, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.